Zikir salat ini bagaimana adabnya? Imam itu sunat kalau habis salat tuh muter. Muter ada dua ajaran. Yang paling tinggi muter 90 derajat. Nomor 2 muter 180 derajat. Ini kiblatnya sono, muternya sini. Tuh, ngadepnya. Kanan di makmum, kiri di kiblat. Ngadep sono. Imam tuh sunat. Boleh juga ada pada depan nama makmum. Silahkan. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali. Ada pada depan zikirnya dengan makmum. Dari dua ini silakan pilih yang mana. Dua-duanya diajarkan. Kalau kata Muallim Syafi'i Adzami, dilihat, ditafsir. Kalau di belakangnya banyak kesepuan kayak kiai, ngadep timur biar mereka yang ngadep kiblat. Begitu. Artinya 180 derajat. Kalau enggak ngadep sono. Sono apa ya nih kalau kita? Selatan utara ya? Hah? Utara, ngadep utara. Apa nih miring nih? Miring ini artinya isyarat, bahasa tubuh. Kalau pakai kata-kata, wahai makmum, bila ente repot, ada pekerjaan yang jauh lebih urgen, silahkan pergi. Kalau enggak ada, ikut zikir bersama kami, lebih bagus. Itulah miring. Makmum jangan sila kalau imamnya belum muter. Kalau imamnya masih duduk tasyahud akhir aja sila, makruh, dibenci Nabi. Jadi kalau mau sila ngintip imam, mana imamnya dari awal begitu aja sampai subhanallah kakinya masih begitu juga. Jadi jangan geser-geser, geser sila aja makruh, apalagi pergi. Imam tuh makruh peginya tuh si makmum tuh kalau imamnya belum geser ini isyarat. Jadi kalau kita ngimamin tuh udah istighfar 3 kali, geser. Begitu, muter dah tuh. Maknanya lu mau pulang-pulang dah, begitu. Tuh begitu maknanya. Begitu. Tapi kalau belum geser, jangan geser kita. Kalau mau pengen sila ngintip dulu, imam udah geser belum? Kalau udah geser kita silakan, pergi silakan. Begitu, karena imam belum nyuruh. Ini mungkin imam kejam, gua tahan lo. Emang lu kayak begitu, ini kejam nih imam. Nggak ngerti. Ya Allah, begitu. Geser. Jangan nggak geser. Iya. Jadi kita harus geser. Habis salam geser, jangan lama-lama. La ilaha illallah syarikalah, itu geser imam, makmum jangan. Karena ada aturan beda-beda. Maghrib subuh tuh la ilaha syarikalah kakinya masih tasahud akhir. Allahumma jami'an nar kakinya masih tasahud buat makmum. Kalau imam geser, nolongin yang punya buru-buru. Enggak kurang ganjarannya buat imam. Kayak Jumat imam baca Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, Anas 7 biar rezekinya luas. Nabi begitu. Geser imam, makmum jangan. Karena imam nih nolongin yang orang hajat besar. Dia mau keluar, kalau dia tahan begitu kelamaan dia geser imam. Tuh begitu. Kita jangan. Ini ada aturan-aturannya. Tulisannya nih nggak ada banyak di kitab kita ini karena kecil. Kitab kita ini kalau langsung kita baca yang gede-gede nggak tamat-tamat, ini aja nggak tamat-tamat, repot juga kalau berjilid-jilid. Begitu, semuanya ada keterangannya dari agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdoa sehabis sholat tuh jangan kagak doa. Zikir. Paling manjurnya doa habis sholat.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyud du'ai asma, ya Rasulullah, di mana saat doa itu paling manjur? Kata Nabi, dubura kulli sholat, habis sholat besok manjur doa, zikir, berdoa. Bagaimana Al-Quran pada surat Al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qudiyatis salatu fantashiru, apabila salat telah kelar ente bubar nyari duit. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ente bubar nyari duit. Ini bukan nyuruh wiridan, nyuruhnya pada kabur. Quran yang nyuruh. Ini namanya keliru. Quran itu bukan itu doang ayatnya. Kalau mau nyimpulin harus utuh. Kalau baru sepotong apa aja nggak enak. Mau beli sepatu sepotong doang? Nggak mau. Kalau mau insya Allah banyak, kan rumah saya ada sepotong-sepotong tuh. Begitu. Gitu. Kudu utuh. Kalau utuh bakal benar analisanya. Dalam ayat yang lain, wong ada 6.666 ayat. Itu baru satu ayat. Ada enggak ayat yang menyoroti habis sholat? Ya ada. Dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha, bila anda telah beres sholat zikir. Tuh zikir, Allah juga yang nyuruh. Nah itu nyuruh kabur? Bukan. Jadi segala sesuatu berurutan. Itu menyuruh kabur tuh maknanya boleh kabur. Tadinya habis ngomong sholat Jumat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bay'. Wahai orang yang beriman, kata Allah, apabila dikumandangkan azan kedua salat Jumat, azan kedua, fas'au ila dzikrillah, buru-buru salat Jumat. Dzikrillah itu maknanya salat Jumat. Buru-buru kalau udah adzan kedua nih. Wadharul bai', tinggalin usaha bisnis di warung, tutup, tinggal. Kalau udah adzan kedua. Kalau di Mekah, Madinah, pokoknya kalau dengar adzan tutup toko, mau Jumat kayak mau bukan kayak begitu. Mekah tuh sampai sekarang adatnya. Tutup kalau dengar adzan. Tutup. Jadi kalau azan dikumandangkan Jumat azan kedua, tinggalin jual beli, mananya tinggalin aktivitas bisnis dan lainnya, berhenti sebab dosa. Kalau sudah azan kedua masih dagang juga kita tuh, belum nggak pergi Jumat padahal wajib Jumat, dosa. Bukannya tambah untung, buntung, rugi bisa. Kalau mau dagang bininya aja yang jaga, begitu. Jangan jual beli, kan dilarang jual beli. Ampe kapan? Nah ini mau dijelasin sama Allah. Wa idza qudiyatis sholatu, bila sholat Jumat udah beres, fantasyiru fil ardi, buka lagi. Begitu nyari duit lagi. Ini mau berbicara tutup warung itu sampai sholat Jumat selesai. Udah beres sholat Jumat boleh lagi dagang, enggak begitu.
Bukan maknanya disuruh pergi, bukan. Wiridan tetap, wiridan. Wiridan. Jangan enggak wirid. Begitu. Kata Habib Abdurrahman As-Saggaf, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Yang kagak punya wiridan abis sholat kunyuk. Kata beliau, kalau muslim punya wiridan habis sholat, jangan gak wirid. Begitu, wirid. Tahu kunyuk nggak? Oh, tahu. Begitu. Ini bukan saya yang ngomong, ulama besar. Gitu. Segap maksudnya. Dan marga Habib yang tua tuh segap. Dari segap nih macam-macam. Nanti ada Atos, ada Jufri, ada Syekh Abu Bakar, semuanya nih dari dia pada. Iya, gitu. Al-Atas, begitu. Al-Atas, Al-Atas pecahannya ada bin Aqil, bin Talib. Al-Atas itu pecahannya, pecahan Atas. Ini Muflihun nih, keramatnya namanya Al-Atas, Habibnya namanya Habib Alwi, makamnya nih di bawah mimbar, bawah ini percis. Habib Alwi tua, udah 400 tahun makamnya bawah. Kalau sajadahnya miring dibenerin sendiri, begitu tua. Alwi tua. Alwi menantunya Mufti Johor pertama, Habib Salim mantunya, Mufti di Malaysia, Kerajaan Johor. Anak cucunya di Indonesia banyak, salah satunya Habib Hanif, atas cucunya banyak. Habib Abu Bakar Az-Zabidi, Tanah Baru Depok, itu cucunya. Ada yang jasadnya utuh anaknya, namanya Khadijah, Syarifah Khadijah, utuh depan, tua keramat, tua. Namanya dulu belum Jakarta, ini tahun 75 jadi Jakarta. Tadinya Tangerang, Bandung, Jawa Barat. Maka disebut Keramat Pondok Betung. Gitu. Masjid Keramat Pondok Betung. Masjid tua. Tua. Zikir habis sholat, jangan gak zikir, baca zikir. Macam-macam tuh zikir. Buku udah kita bagikan, wiridan habis sholat, dohor begini, asar, maghrib, isya, subuh, macam beda-beda lah. Udah kita bagi itu zikir. Begitu. Habis sholat ada aurad Nabi, berzikir, ada istighfar, ada la syarikalah kalau maghrib subuh, Allah dalam majid menar, ada Allahumma antas salam, ada apa lagi tuh, Allahumma la malima a'taita, ada Allahumma inna ala dzikrika, ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dah doa. Banyak aurat. Kalau masih kuat juga dia laqad jakum 7 kali maghrib sama subuh tuh pasangannya. Dohor rada singkat.
asar rada singkat, isya singkat. Ini aurad. Diajarkan zikir habis sholat tuh, jangan gak zikir begitu. Itu disuruh zikir, dia jikir. Apaan? Ngaji di tempat parkir. Zikir bukan jikir, zikir. Ingat Allah. Haji begitu, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum wa syadzikra. Bila habis beres manasik haji, beres udah haji, udah umrah, banyak ingat Allah. Udah melihat kebesaran Allah tuh, jangan mundur. Jangan, tambah kuat. Gitu. Kalau mundur nanti bakal membuat orang jadi patokan. Ono lihat Pak Haji aja masih demen gaplek tuh, Pak Haji tuh begitu. Gua nggak haji, jadi orang kagak haji gara-gara dia kan mundur namanya. Begitu. Berzikir, berdoa. Di sini ada doa singkat padat nih. Ini doa ditulis ulama besar Hadramaut, Syekh Hafifuddin Abdullah Bakuser, ulama besar. Ini doa singkat padat, doa Siti Aisyah, diajarkan Rasulullah, halaman 77. Tuh ada doa, semuanya ada di sini. Doa singkat habis salat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa niyati wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rusyda. Allahumma ya arhamar rahimin, wa ma qadaita lana min faj'al aqibatahu rusyda wa antal musta'an wa alaikal balagh wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nasukal afa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ilaik. Allahumma rabbana wafiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini semua doa yang mana Rasulullah berdoa. Ini doa-doa Rasulullah, doa-doa Rasulullah. Kurang lebih untuk doanya di luar salawat, ya Allah, saya mohon kepadamu semua kebaikan. Namanya singkat padat. Semua apa yang baik-baik, dagang untung, iman kuat, anak sehat, bini nurut, begitu, utang lunas, segala macam yang baik-baik, yang sekarang di dunia maupun di akhirat nanti. Yang saya tahu tuh yang baik maupun yang saya nggak tahu. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari yang buruk-buruk, muanya dah, yang nggak enak-enak, yang sekarang di dunia maupun yang di akhirat, yang saya tahu maupun yang saya tidak tahu.
Ya Allah, saya minta kepadamu surga dan segala ucapan, amalan, niat dan keyakinan yang menghantarkan saya menuju surga, menghantarkan kami menuju surga. Aku berlindung ya Allah dari neraka. Begitu juga semua ucapan, amalan, niat, keyakinan yang menjerumuskan saya ke neraka. Jangan sampai ya Rabb. Ya Allah, saya minta apa saja yang diminta oleh Nabi Muhammad. Apa aja. Begitu. Apaan? Tanya aja Nabi Muhammad minta apa. Saya minta itu dah. Gitu. Namanya singkat padat. Begitu. Saya berlindung kepadamu dari keburukan yang Nabi Muhammad minta perlindungan. Jangan sampai terkena keburukan itu. Ya Allah, apa saja takdirmu dalam sebuah urusan, tolong akhirnya menjadi baik buat saya. Apanya? Engkau Tuhan yang tempat meminta pertolongan, dan kepadamulah kami menghantarkan, menyampaikan permintaan. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang tinggi lagi yang agung. Ya Allah, saya mohon maafmu, kesejahteraan, keselamatan yang langgeng, dunia, agama, dunia, akhirat. Ya Allah, saya mohon kepadamu rasa cinta kepadamu, cinta kepada orang yang punya cinta kepadamu, cinta kepada amalan yang menghantarkan saya menuju kepadamu. Ya Allah, berikan kami taufik untuk berbuat taat kepadamu, sempurnakan kekurangan kami. Kalau ibadah saya kurang khusyuk, anggap aja khusyuk dah. Terima ibadah kami ya Arhamar Rahimin. Singkatnya begitu. Ini namanya doa singkat padat. Itu Nabi. Jadi dia singkat padat. Doa bisa. Zikir, doa, apa aja begitu yang bisa dah. Jangan enggak habis sholat, jangan Allahumma lantas jalan. Jadi di dalam kitab Al-Ghunyah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menuliskan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang udah salam solat, ada malaikat rame di masjid. Kalau dia dengar, dia bakal terkaget-kaget tuh suara. Rame banget kalau orang udah salam. Si anu sial, si anu untung, si anu sial, si anu untung. Begitu. Malaikat itu kalau udah habis salam solat. Anas bin Malik bertanya sama Nabi, apa itu si anu sial, si anu untung? Si anu habis salam solat kabur, gak zikir, gak doa, sial dia, sombong dia, gak ada hajat yang diajukan nama Tuhan, udah kaya dia, gak butuh kasih sayang Allah. Si anu untung, kenapa emang? Dia habis sholat duduk, zikir, doa, minta sama Allah. Begitu, habis salam sholat. Begitu. Jangan enggak? Begitu. Doa. Zikir. Kemudian itu bacanya kenceng apa pelan? Dilihat. Kalau dalam rangka taklim, ngajarin orang-orang kenceng bacanya. Dalam hadis Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan bahwa bacaan zikir kenceng sesudah solat sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu baru dengar kalau Nabi udah kelar salat, kalau udah Allahumma antas salam. Kalau udah Allahumma antas salam saya dengar. Begitu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tuh bocah. Dalam tata salat itu di belakang imam orang gede semuanya. Laki-laki, baru bocah. Ibnu Abbas di baris 13, enggak ada pakai speaker. Jadi astagfirullah enggak kedengeran. Allahumma antas salam baru kan nyambung satu nyampe belakang. Gitu. Kalau ampe baris 13 kedengeran, nabinya pelan apa kenceng? Hah? Ya kenceng, begitu. Itu di Mekah enggak ada tuh wiridan di Mekah. Dan di Mekah ada orang tawaf, lain.
ada orang tawaf. Begitu. Jadi dilihat. Ya, itulah yang dicontoh di masjid-masjid pasar. Kalau di masjid pasar wiridan jangan lama. Wiridan. Begitu di masjid pasar tuh. Mau gantian musolanya kecil kayak gitu, seupil di pojokan lagi. Begitu di parkiran pasar, bukan gede, kadang kan begitu. Jadi berbagi tempat lah, kayak di rest area begitu. Enggak usah pakai lama-lama, karena orang nungguin. Kayak begitulah kira-kira kita mencontoh namanya. Inilah rahmatan lil alamin. Zikir. Kalau udah pada bisa semuanya pelan nggak apa-apa. Kalau udah pada bisa semua pada bisa diem. Begitu. Tapi kalau nggak dibimbing nggak bisa. Kalau nggak dibimbing nggak bisa zikir. Gara-gara dibimbing orang tua kita bisa. Kau suruh baca, kayak baca, ya gua orang sekolah. Nih bacanya begini nih. La ilaha illallah syarikalah. Itu mau gua bisa. La ilaha illallah syarikalah lahul mulk. Karena sering dengar. Dari denger nih bisa gitu. Kalau suruh baca ya nggak bisa. Begitu. Karena kan kudu belajar alif ba ta. Itu kan gara-gara denger wiridan jadi kita bisa. Allahumma antas salam bisa. Sering dengar begitu. Sering dengar begitu. Kenal juga kagak karena sering nonton Messi, tahu dia Messi. Sering nonton, kenal juga kagak begitu. Kayak begitu. Karena sering. Maka dzikir itu habis salat tuh nuntun orang biar pada bisa. Kalau pelan repot. Maka kenceng sampai bisa. Kalau udah pada bisa semuanya pelan, diayun, pelan kencang, begitu. Terus zikir salat ini bagaimana adabnya? Imam itu sunat kalau habis salat tuh muter ada dua ajaran. Yang paling tinggi muter 90 derajat. Nomor 2 muter 180 derajat. Ini kiblatnya sono, muternya sini. Tuh, ngadepnya. Kanan di makmum, kiri di kiblat. Ngadep sono. Imam tuh, sunat. Boleh juga ada depan nama makmum. Silahkan. Ini Imam Ghazali. Ada depan zikirnya dengan makmum. Dari dua ini silakan pilih yang mana. Dua-duanya diajarkan. Kalau kata Muallim Syafi'i Adzami dilihat, ditafsir. Kalau di belakangnya banyak kesepuan kiai ngadep timur biar mereka yang ngadep kiblat. Begitu. Artinya 180 derajat. Kalau enggak ngadep sono. Sono apa ya nih kalau kita? Selatan utara ya? Hah? Utara, ngadep utara. Apa nih miring nih? Miring ini artinya isyarat, bahasa tubuh. Kalau pakai kata-kata, wahai makmum, bila ente repot, ada pekerjaan yang jauh lebih urgen, silahkan pergi. Kalau enggak ada, ikut zikir bersama kami lebih bagus. Itulah miring. Makmum jangan sila kalau imamnya belum muter. Kalau imamnya masih duduk tasyahud akhir aja sila, makruh, dibenci Nabi. Jadi kalau mau sila ngintip imam, mana imamnya dari awal begitu aja sampai subhanallah kakinya masih begitu juga. Jadi jangan geser-geser, geser sila aja makruh, apalagi pergi. Imam tuh makruh perginya tuh si makmum tuh kalau imamnya belum geser ini isyarat. Jadi kalau kita ngimamin tuh udah istighfar 3 kali, geser. Begitu, muter dah tuh. Maknanya lu mau pulang-pulang dah, begitu. Tuh begitu maknanya. Begitu. Tapi kalau belum geser, jangan geser kita. Kalau mau pengen sila ngintip dulu, imam udah geser belum? Kalau udah geser kita silakan, pergi silakan. Begitu, karena imam belum nyuruh. Ini mungkin imam kejam, gua tahan lu. Emang lu kayak begitu, ini kejam nih imam. Nggak ngerti. Ya Allah. Begitu. Geser. Jangan nggak geser. Iya. Jadi kita harus geser. Habis salam geser. Jangan lama-lama. La ilaha illallah syarikalah. Itu geser imam. Makmum jangan.
Karena ada aturan beda-beda. Maghrib subuh tuh kala kakinya masih tasahud akhir. Allahumma jami'an kakinya masih tasahud buat makmum. Kalau imam geser, nolongin yang punya buru-buru. Enggak kurang ganjarannya buat imam. Kayak Jumat imam baca Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, Anas 7 biar rezekinya luas. Nabi begitu. Geser imam makmum jangan. Karena imam nih nolongin yang orang hajat besar, dia mau keluar, kalau dia tahan begitu kelamaan dia geser imam. Tuh begitu. Kita jangan. Ini ada aturan-aturannya. Tulisannya nih nggak ada banyak di kitab kita ini karena kecil kitab kita ini. Kalau langsung kita baca yang gede-gede nggak tamat-tamat, ini aja nggak tamat-tamat, repot juga kalau berjilid-jilid. Begitu. Semuanya ada keterangannya dari agama. Ini zikir itu kudu. Intinya habis sholat zikir dan doa. Paling pendek. Saudara lagi repot banget. Paling pendek saudara. Habis salam sholat, pen buru-buru lari. Baca aja Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal barr. Udah segitu aja tuh. Paling pendek. Ya Rabb, ini persembahan saya ini tolong diterima. Jangan main kabur-kabur aja. Orang ngecas kok. Ngecas. Begitu, ngecas. Ini penting, namanya sunnah-sunnah sesudah sholat. Kalau imam kudu muter 90 derajat atau 180 derajat. Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah 180 derajat udah ngadep makmum aja. Kayaknya di zaman sekarang lebih bagus imam tuh ngadep makmum. Kayaknya yang Imam Ghazali pilih itu lebih bagus. Kenapa? Kalau imam ngadep makmum mau pergi juga malu dia. Gitu. Mau pergi kagak enak juga, kagak enak. Hah? Kelihatan ya. Iya. Gitu, ngadep aja, ada pada depan, tuh begitu. Tapi 90 itu namanya bahasa tubuh. Ente pergi silahkan, ente terus wirid lebih bagus. Cuman nggak pakai ngomong, begitu. Adapun seperti zikir Sallallahu Muhammad Nabi Sallallahu ini namanya aurat torekat. Orang pengen dikasih rezeki luas, emang begitu caranya. Tuh begitu. Gitu. Ada manfaatnya juga sih, yang biasanya langsung kabur, jadi ngeri takut dagang menurun juga, nahan juga dikit. Semenit sih, nggak lama. Itu kayak begitu, bagus lah. Begitu. Itu begitu. Intinya ba'da sholat jangan enggak zikir. Fa idza faraghta fansab. Udah kelar sholat bergegas berzikir berdoa. Ini sunat. Begitu. Diatur. Begitu. Ini penting. Wirid. Silakan baca zikir. Jangan enggak penting. Begitu. Kalau doa-doa enggak apalah, ada namanya wirdul latif. Itu aurat Rasulullah semuanya, tapi doa isinya, bukan zikir, doa yang diajarkan oleh Nabi. Habis subuh, maghrib sampai subuh, ratib, malam lah istilahnya. Subuh sampai sore, sampai maghrib, wirdul latif siang, gitu bacaannya. Aurat. Kalau kita demen suka baca wirid, hidupnya tertata, teratur, punya waktu. Kalau enggak sekena-kenanya hidupnya. Dan orang yang berkah itu hidupnya teratur. Begitu, hidupnya teratur. Cina aja, Cina hebat, Cina. Saya kagum sama Cina tuh. Meski ada teman-teman kita yang sama Cina nyelak mulu, ada enggak? Yang mana orangnya? Gitu. Ya Allah. Iya. Jadi saudara,
Ada Cina tuh di Pondok Aren tuh. Tanggal 6 jualannya sepeda. Tanggal 6 udah buka toko sepeda. Udah buka tokonya. Tanggal 6. Tiap hari. Gitu. Sampai sekarang itu. Tanggal 6. Kalau pakai akal kita, kalau subuh mau nasi uduk, ketupat sayur, gitu. Sepeda siapa pagi-pagi? Tapi dia tahu Rasulullah SAW pernah bilang, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah yang banyak kepada umatku di pagi hari mereka. Dia buka itu, begitu buka, begitu dia wiridan, begitu wiridan. Kalau kita kan selalu lagunya, ya kadang mau jam 7, kadang jam 8 aja. Jadi orang mau beli juga bingung karena kita selagu-lagunya, nggak punya jam berapa. Nanti begitu, itu yang begitu. Harum manis, udah ada jamnya, harum manis, begitu, gitu. Jadi artinya wiridannya begitu, punya wirid, begitu. Kayak begitu maksud saya. Dia tahu tuh. Jadi ya urusan ngedatengin pembeli urusan Tuhan, yang penting kan saya ikhtiar, kata si Cina begitu. Meski kalau kata akal kita pagi menasuduk gitu. Tapi dia enggak, Nabi Mulo yang bilang keberkahan banyak di pagi hari. Saya buka toko biar kata sepeda, emang saya bisanya dagang sepeda gitu. Begitu. Tapi ada aja yang beli pagi-pagi, anaknya nangis mau main sepeda pagi, mau jogging ya beli, ada aja. Jadi kayak begitu, nggak kayak kita dagang ngesur, kayaknya rada kurang, tutup aja dah, tutup, terbuka, ya kayak begini nggak jelas, begitu. Ini wiridan tuh penting. Pokoknya man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Yang agak punya wiridan kunyuk gitu. Harus punya wirid. Ya minimal dah zikir tuh sallallahu alaihi Muhammad 100 kali habis salam sholat kaki kita sodahir, biar enggak ngalamin kesusahan untuk pendidikan bocah-bocah dan seterusnya gitu, biar enak. Sallallahu alaihi Muhammad semenit habis salam sholat tuh berkah hidupnya. Segini aja dah, wallahu a'lam bishawab. Ngajinya gini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar itu sebelum doa silakan. Allah a'lam. Ya baik. Posisi bebas imam ini tidak pada saat setelah Sebetulnya tidak, kelamaan. Karena kalau maghrib itu 10 kali Lailatul Syari, kalau maghrib itu lama dia. Jadi kalau imam langsung saja sebetulnya habis salam tuh langsung muter. Untuk memberi kesempatan kepada makmum yang pengen buru-buru ngejar berjamaah, tapi dia punya hajat besar pengen buru-buru pergi, dia jangan ditahan oleh kita begitu. Tapi boleh kayak begitu tuh nggak apa-apa. Sebetulnya karena hadisnya kayak begitu, si imam tuh wajar. Kenapa dia Allah salam? Karena hadis maghrib tuh untuk maghrib subuh, Rasulullah kalau 10 kali kakinya masih tasawuf akhir sebelum dilipat. Allah menjadinya sebelum dilipat, tapi akan bertentangan dengan hadis bahwa si imam tuh kudu nolongin makmum. Maka kalau pengen nolongin makmum makruh dia sila apalagi pergi kalau dia masih ditahan. Maka bagi imam dengan berputar seperti itu tidak mengurangi ganjaran imam, karena imam ada yang lebih besar nolongin makmum, kurang lebih begitu. Boleh saja di Allah salam, boleh begitu. Bertahan itu makmum baru istighfar 3 kali udah sila masalahnya. Makruh dia, sian tuh habis sholat dibenci Nabi, tolongin biar jangan dibenci, muter gitu istighfar 3 kali. Boleh di Allah salam atau boleh saja, nggak apa-apa, boleh begitu, silakan saja. Tapi kelamaan, kayak seperti imamnya bertahan dengan Fatihah 7, Qul 7, Falak 7, Anas 7, kelamaan tuh makmum yang mau pergi. Maka imam diizinkan seperti di kitab Tarsyikhul Mustafidin, nggak apa-apa langsung
dan tidak mengurangi ganjaran imam karena ada yang jauh lebih besar tugas dia buat dari agama, yaitu nolongin makmum yang punya hajat besar. Tapi kalau orangnya kampung di situ-situ aja yang nggak pergi kemana-mana, itu imam bertahan aja terus sampai doa nggak apa-apa, kan makmumnya itu aja, tidak ada orang lain kayak di perkampungan gitu kan, yang nggak di pinggir jalan, emang masyarakatnya segitu-gitu aja. Juga yang jamaah juga kayak itu, pokoknya 7 aja dari dulu gitu. Mungkin masjidnya sumbangan bintang 7, jadi 7 aja, nggak ada nambah-nambah. Udah kalau begitu mah mau lagu gimana, kayak emang dia doa begitu, nggak apa-apa ya begitu gitu. Wallahu a'lam. Nggak jadi masalah, yang penting kan geser. Mau posisi tasawuf-dahir, mau posisinya sila, intinya bergeser itu lisanul hal, bahasa tubuh imam. Hei makmum, kalau lu pergi silahkan, kalau lu mau ikut wiridan lebih bagus, itu aja. Masalah kakinya dia mau sila, masih tasawuf-dahir, itu teknis, tidak mengapa. Yang penting dia kasih kesempatan makmum yang buru-buru, yang pengen pipis, yang pengen ini gitu, buang hajat besar dan seterusnya, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Kalau urutan astagfirullahaladzim, ada nilai dari Allah dari Rasulullah atau Baik, ulama kita yang ngajarin terus ke atasnya ada mengurut seperti demikian, karena begini, di dalam zikir itu ada adab-adab, maka diatur itu adab-adab zikir. Pertama muji-muji Allah dulu, sebelum muji-muji mandi dulu, begitu. Mandi itu istighfar, baru muji-muji Allah, baru bakal minta-minta ke dalamnya. Itu ulama menyusun dari isyarat-isyarat Rasulullah, tapi semuanya adalah aurat-aurat Rasulullah, cuman nyusun yang ditanya, kayak tahlilan segala macam tuh ulama-ulama kita, tapi ke atas itu ada semuanya begitu. Jadi andai mau dibalik nggak jadi masalah, Allahumma salam istighfar, ini nggak jadi masalah. Yang penting semuanya ada begitu. Betul, jadi begini, sebetulnya karena tidak dicatat urutannya terus ke atas dari si guru-guru ini nih. NU umpamanya dari Syekh Nail Bantani, dari Sayyidi Ahmad Zani Dahlan, dari gurunya beliau, terus nantinya pada imam-imam yang ada. Itu semuanya ada begitu. Semuanya ada urutan-urutan itu daripada wiridan-wiridan yang ada begitu. Wiridan-wiridan yang ada. Ala kulli hal, sama aja kalau mau dicari tuh warung Padang tuh ngasih kobokan dulu tuh siapa dulu yang buat begitu siapa, panjang kalau dulu begitu. Yang penting mau kobokan dulu, mau nasi dulu, mau sendok dulu, yang penting semuanya lengkap pokoknya. Mau yang mana dulu silakan saja begitu. Yang kaya-kaya begitu nggak jadi masalah, yang kaya-kaya begitu nggak jadi masalah, yang mana aja ada aja gitu. Sama seperti di restoran, belakangan urutannya otak-otak dulu gitu, takut ngomel doang gitu, ngomel nih kamu ini lama banget gak punya otak, itu kan otak-otak adek begitu doang. Dulu sih nggak ada otak-otak, ini siapa yang naruh otak-otak nih. Jadi itu semuanya teknis, tapi prinsip seluruhnya adalah ajaran Rasulullah. Jadi tidak kita ngomong dari judul, sama aja seperti nasi kucing, siapa ini pencipta pertamanya, yang penting nasi aja dari judul doang dah. Sambal setan judul doang, yang penting mau sambal aja dah begitu. Jadi kita yang dilihat prinsipnya bukan judulnya, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya, minta izin, saya harus ikut tahlilan, menantunya mualim harus ke Cipondoh berbagi waktu, takut macet parah, saya nggak ikut isya di sini.